sepertinya kita nggak bakal berlama-lama bincang-bincangnya karena kita akan segera masuk ke dalam in-game. Kita di round ketiga, round Alpine. Ini harusnya akan menjadi round untuk Morph karena Morph CBA cuma bisa Alpine. Ya. Ini dia, Without a Further Ado Survivors. Sebelumnya, MFL Stadium, mana suaranya? Terima kasih banyak Survivors, ini dia. Pesawat sudah mengudara datang dari arah Version menuju ke arah Carousel dan juga Dock. Dan kita juga bakal ngeliat ya, apakah Morph bakal berkuasa di map Alpine atau udah ada counternya. Karena harusnya kalau kita melihat dengan pengalaman dari tim yang berbeda atau tim lainnya, bisa lah ngebaca strategi teman-teman Morph di Alpine. Ya, bisa. Tapi Morph juga bisa menghindari. Itu serangan-serangan yang mau coba datang ke mereka gitu ya. Dan ternyata Genesis Dogma cari perkara di drum zone. Focustar di sana terlihat di baku serangan terjadi, begitu juga dengan fight di area Forest Red antara GRDX melawan Evos Divine. Oh my god, Lim merasakan damage output datang dari arah Genesis Dogma. Rin sudah terjatuh, langsung knockdown. Oh my god, tapi kita harus fokus dulu menuju ke arah Ras dengan double vectornya. Udah cukup sekarat, bakal coba di all in. Satu orang masih bisa menggocek, tapi sayangnya Rebel Ras juga akan segera maju dengan bagus sekali dipandu dengan A124. Kombinasi skill yang luar biasa membuat teman-teman dari Pokostar agak kelimpungan. Lim dan Ras sudah tumbang. Tersisa Faiz dan Faiz akan menjadi target selanjutnya. Ras masih bisa dihidupkan oleh Dir dan Dir masih punya koin lagi untuk menghidupkan satu lagi. Dan ini dia, teman-teman dari Pokostar masih bisa bertahan, namun kita bakal fokus belok ke arah Forest Red. Semakin riuh ramai mencari mana sisanya Mister 04 tumbang. Di sana ada Imgat dengan sangat baiknya masih bisa nge-handle dengan UAP. Tapi Gaski bersama Lavio dan juga Randy harus mencari kesempatan lain. Ternyata juga ada aksi perang yang tidak ternotis membuat korban untuk MBR Epsilon. Puas di STK 11. Sayang banget, tapi kalau gue mau ngebahas ya, tadi sebenarnya strategi dari Poco cukup baik. Karena sebenarnya mereka sudah pasti kepredik ada beberapa tim yang coba untuk kesana, tapi kita bakal lihat Randy berhasil memulangkan satu orang dari Beyond. Randy juga harus terkena down di tangan I'm God, bahkan langsung di end begitu saja. Nampaknya peperangan masih sengit banget antara kedua kubu ini. Tapi kita balik lagi Bang Haji, dengan adanya diri dikirim ke atas ke Ocean View, itu membuat satu persatu perwakilan dari Poco berhasil untuk dihidupkan kembali. Dan sekarang Borgai berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Abai. Kita bakal lihat Valdo agak sulit atau coba untuk telat mengkabur satu orang dari Abai. Gue juga gak tahu apakah Abai itu mendapatkan surprise attack. Kelihatannya surprise attack karena gak mungkin Abai coba nyelonong ke arah depan begitu aja. Sebenarnya lebih tepatnya karena dia notice tadi di area Version ada orang, makanya ini yang membuat teman-teman dari RRQ notice oke, Version bakal perang, kita bisa datang. Saat lagi ditambah sekarang udah ada UAV, membuat RRQ mau gak mau harus perang mengeksekusi ini lebih cepat lagi. Tapi sayangnya serangan dari Borgai lebih cepat lagi dengan mini Uzi-nya membuat RRQ Kazu masih harus menunggu manpowernya yang lain. Untungnya Kapten Legalot cukup sigap merevive kembali teman-temannya. Gak sampai situ aja, pencarian di area Fusion pun masih berlanjut dari Genesis Dogma untuk mencari di mana sisa player dari RRQ Kazu. Ya, dan kelihatan ya Borgai baru berhasil untuk melakukan adu medkit yang dimana tadi XP-nya udah setengah, dan gue ngelihatnya Dudes juga nggak bakal all in terhadap teman-teman dari Genesis Dogma. Kelihatan ini Phase 1, Helm 1 dan baru mendapatkan senjata itu Mizu ya. Ini senjata Max 7. Max 7 yang dimana gue ngelihat teman-teman dari Genesis Dogma itu bersenjata dengan Mizu yang masih oke banget kalau mau fight jarak dekat. Dan ini masih fatally juga. Kelihatan kalau misalkan tadi all in terhadap satu orang dari Dudes, itu Dudes sudah pasti lemah banget dengan Phase 1-nya. Kalau misalkan ditembaknya pakai mini Uzi ya. Tapi untungnya di sini Dudes juga sadar 1 versus 4 itu udah pasti impossible banget, makanya dia coba untuk menahan stepnya, dan harusnya RRQ coba untuk bertemu di titik yang berbeda. Oh iya, jelas. Karena memang tadi pun mereka kayak main di bawah, itu enggak semuanya benar-benar di bawah, ya kan? Tetap ada satu yang jaga kandang di area Dock, dan kita bisa lihat teman-teman ada Predator dari round sebelumnya yaitu Kocel dengan permainan yang sangat ciamik tadi, sempat ngehandle beberapa tim.
di deket-deket campsite, terus di rumah batu. Permainan Trogonnya harus gue acungi jempol jujur di arah Purgatory tadi. Mantap. Mantap banget, Kocal ya akhirnya bisa menjadi kuncian untuk teman-teman dari Tiger Wong Esport. Dan kita bakal ngeliat juga rotasi yang akan dilakukan antara EVOS Divine dan juga teman-teman dari Valkyrie Legend. Ya. Yang sepertinya lagi-lagi masih belum kelar nih. Udah ada tembakan-tembakan, serangan pun benar-benar sudah diberikan terhadap Sky. Sky sudah menerima dengan baik ya damage-nya walaupun ya masih belum terlalu sakit. Ya. Dan gak apa-apa, ini kelihatan bahwa EVOS coba untuk mengamankan satu compound-nya dengan menghancurkan satu UAV like. Ini keputusan yang cukup baik menurut gua, karena kalau misalkan EVOS sudah terpantau sangat jelas, ini udah kelihatan ada satu orang dari Valkyrie yang coba untuk nge-flank. Gue bingung sama Valkyrie Legends ini dari drone kelihatan, tapi dia ngebiarin EVOS itu ambil airdrop charge gitu ya. Kayak cara nggak langsung lu ngasih launchpad gratis ke arah Untuk EVOS. EVOS. Jadi kalau EVOS pun kalah perang, EVOS bisa kabur sebenarnya. Namun ini dia aksi dari Pokostar untuk menabrak lagi tim yang berbeda setelah dia harus kabur dari positionnya. Berhasil dapetin satu. Mister 17, oh my god, depan mata ada satu orang, harus respect tapi double pick. Berhasil dieksekusi dengan baik, kerja sama yang baik antara Ras dan juga kawannya dari Pokostar membuat Dewa United harus pamit mundur dari arah Snowfall jauh-jauh. Itu MP5 sakit banget sih kalau di Bredet, cuman kalau harus ngelawan dua orang juga nggak akan bisa berbuat banyak ya. Jadi gue bakal ngelihat ini teman-teman dari EVOS Divine dan juga Valkyrie Legend yang UAV-nya sudah kelihatan satu sama lain, tembakan pun sudah dikeluarkan, bahkan Biong sudah coba untuk setup dengan satu wall-nya. Naik ke atas dari seorang Iron God, kelihatan sangat jelas, namun hati-hati. M79 akan coba untuk meledakan diri sendiri. Dari Lavio, berhasil dipanis oleh Bion begitu saja dan Valkyrie Legend dipulangkan di STK 10 Bang Haji Sven. Ya ini dari awal tadi Valkyrie Legends tuh udah kayak hilang banyak momen sih. Iya. Ke-scan sama UAV, ngebiarin EVOS Divine dapetin charge airdrop di area tersebut. Itu membuat kemenangan dia Kansai itu lebih rendah lagi. Dan ditambah tadi posisinya pelan-pelan diambil lagi compoundnya sama teman-teman dari EVOS Divine. Membuat EVOS Divine akhirnya mutlak nggak bisa kalah fight sama sekali. Iya, dan juga gue ngelihat UAV dari EVOS Divine akhirnya yang dimana mereka membuat satu keputusan ya udah kita kelarin dulu. Karena biar apa? Biar mereka coba untuk mengamankan satu compound mereka. Kalau misalkan kelihatan seperti itu berarti bisa dibilang Volker memang belum ready to fight. Tapi cuman untuk memberikan pressure aja terhadap teman-teman dari EVOS Divine. Tapi tidak dengan EVOS Divine. Iya beda pengalaman sih. Kelihatan banget kayak dia tahu drop zone-nya di Forest Red, terus tadi Forest Red-nya diganggu juga kan. Disamperin sama Volker. Volkernya narik, EVOS-nya udah ngerasa ready, makanya dia langsung samperin di mana tadi orang yang kelar dari Forest Red gua gitu ya kan. Ngerasa pemilik dari Forest Red membuat EVOS Divine semakin baik. Karena kalau tadi dia stay di Forest Red, kan dia fight malah bukan sama Volker, tapi malah sama tim yang lagi dekat sama Forest Red lagi, yaitu tim Bigetron Delta. Dan saat ini ada beberapa dinokular yang udah dipencet, gue sempat lihat di minimap dan beberapa tim tentunya akan bergerak lagi lebih progresif untuk menuju zona selanjutnya yang ternyata masih meliputi area Ocean View, masih meliputi area Militia, dan masih meliputi area Snowfall dan juga Forest Red. Jadi bisa dibilang ini masih banyak banget tim-tim yang coba untuk bermain safe. Namun EVOS Divine sepertinya akan kedatangan tamu lagi yang dimana Morse kali ini ada inisiasi dari teman-teman EVOS Divine. Flash Freeze sudah bakal coba untuk menghancurkan juga beberapa granat corrosion itu harusnya, karena gua ngeliat dual dari Abak udah mulai hancur begitu saja. Dan kita juga bakal ngeliat ini ada satu orang dari Bion yang berhasil mendapatkan satu orang dari Koja, begitu juga dengan Susana. Langsung di end begitu saja, 12 poin eliminasi. Kita bakal ngeliat strategi dari Morph yang misalkan dua player saja. Mau kemana, mau cabut, coba untuk menghindar, tapi Jafra berhasil dengan satu sniper yang on point, memulangkan satu orang yang tersisa dari Morph. Lagi-lagi keputusan untuk EVOS Divine gerak itu bisa aku bilang sangat-sangat luar biasa, karena dia akhirnya membabat tim-tim yang bakal ngehambat dia di late game. Contohnya Morph yang cuma bisa Alpine, hari ini akhirnya dipatahkan. Win rate dia harus berkurang sekian persen setelah sangat tinggi nyari 100% di Alpine, dipatahkan di tangan EVOS Divine. Dengan kondisi EVOS Divine sekarang udah 2 digit kill, tapi kita ngomongin
fase final liga ini tentunya masih jadi sebuah pertanyaan, apakah RRQ sudah menyalip atau mengejar, mengecilkan gap mereka untuk Pokostar atau tidak, karena dari tadi mereka belum kelihatan lagi nih aksinya. Belum kelihatan, karena kalau kita berbicara tentang round kedua kita di Purgatory, itu poin eliminasinya sama-sama tidak mendominasi dari kedua tim ini. Hanya saja klasemennya juga berbeda satu urutan saja. Betul. Yang artinya poinnya ini masih tipis dan mungkin masih di atas teman-teman dari Pokostar mungkin. Iya. Cuman kita nggak tahu dengan adanya permainan dari RRQ di round pertama kan, karena pokoknya juga harus tersungkur di poin yang klasemennya juga nggak baik gitu. Yes. So, ini dia round demi round dan juga waktu. Demi waktu sudah kita lalui. Zonanya juga udah menunjukkan ternyata masih berpihak pada EVOS Divine. Dewa United juga setelah tadi sempat diusir oleh Pokostar berhasil menghidupkan kembali teman-temannya. Namun mini wavy light gunakan oleh seorang Kocel untuk respect. Karena dia notice betul nggak mungkin di atas sana itu nggak ada orang. Makanya langsung digunakan dan nggak mau terlalu gegabah dari Tiger Wong. Membuat mereka harus waspada, apalagi teman-temannya habis kena tembakan. Bakal coba disusul sama Genesis Dogma. Coba diberikan cover dari jauh. Udah ngelihat ada Kiki bakal coba tembak tapi palanya Kiki. Nah, masih bisa jongkok. Ada RGS, mau coba ditembak, dikeker. Apakah ini waktunya masih memungkinkan untuk menumbangkan Kiki di sana terknockdown. Di tangan Kocel, langsung diras oleh Bara. Berhasil mendapatkan Dels. Walaupun robot Sensei harus tumbang, tapi nggak masalah. Dia masih punya backup yang sangat baik dan Genesis Dogma. Dua punggawa yang tersisa akan seperti apa sementara RGS datang ditambah backup dari robot Sensei membuat Genesis Dogma harus tumbang di peringkat ke-8. Sulit banget, Jojo ngeflanknya keren parah dan perlu di-mention. Kiki itu udah sakit banget, sakit dengan tembakan jarak jauh dari teman-teman TWE. Ditambah dengan adanya zona yang udah pasti menyusul udah sakit parah. Jadi Kiki juga nggak bisa, walaupun dia berhasil tadi mendapatkan satu knockdown oleh Sensei. Tapi Sensei masih bisa untuk terbackup oleh dengan adanya Bara. Jarak fight gitu kan, peperangan udah pasti mutlak dimenangkan oleh teman-teman dari TWE dengan gameplay mereka, positioning yang cukup baik juga dari Jojo gua ngeliat. Dan sekarang kita juga bakal ngeliat ini POV dari Pokostar. Yang dimana ternyata RRQ cuma recheck aja. Gue ngeliat tadi waktu RRQ masih di arah kanan sebelumnya. Dia coba ke arah Dino keluar atas menuju ke arah Garrison. Dan ternyata mereka berani untuk keluar dari zona loh Bang Haji. Iya udah pasti. Karena itu resiko dari drop zone kanan. Terus nggak dapet zona terakhir, nggak dapet zona-zona terakhir. Mereka harus bertamasya jauh sekali dan Kagendra sepertinya gak bakal membiarkan hal tersebut terjadi. Bakal ada aksi di antara dua sisi, tentunya jembatan. Bahwa jembatan lebih tepatnya akan menjadi saksi dari kejamnya peperangan Free Fire Master League Season 8 Final Week ini. Apakah bisa sang kapten dengan kondisi nggak banyak yang bisa dia lakukan, dia sampai maksimalin nairinya pakai katana di balik dual sana untuk menambah health point. Sementara zona sekarang udah sangat kejam dan EVOS Divine bersama dengan Bigetron Delta saat ini juga udah saling tatap-menatap. Ditambah adanya Kagendra lagi-lagi akan menguasai area zona. Oh my god, RRQ Kazu sayang sekali harus di peringkat ke-7 saja di round Alpine kali ini. Masih ada kesempatan lah untuk teman-teman dari Pokostar walaupun tadi try-hide seorang Legalot ya. Namun kali ini kita bakal ngeliat seorang Keong yang berhasil mendapatkan satu orang dari Virus. Sam tertib juga berhasil untuk memulangkan satu orang dari Keong kali ini. Berbalas nampaknya dari antara satu player ke player lainnya. Dan Azrael harus tersungkur begitu saja karena belum ada backupan dari Sueb. Sueb masih sibuk dengan menggulung satu medkitnya. Sedangkan Mr. 17 berhasil untuk melakukan revenge terhadap Virus. Coba untuk inisiasi, ledakan sudah akan diberikan. Dan kita juga bakal ngelihat ada satu tim yang akan ikut campur. Kagendra berhasil untuk memulangkan satu orang, kapten dari Dewa. Mantep banget, Kagendra lagi-lagi punya positioning yang bagus. Dan ini gak ada kemungkinan Kagendra bisa mengulangi apa yang dia lakukan di Purgatory tadi. Namun Lim tentunya juga ikut serta dari tim tadi. Mendapatkan keuntungan untuk mengikis sedikit demi sedikit sisa player dari Tiger Wong yang juga harapan hidupnya udah lumayan menipis mengingat nggak ada cara lain selain masuk menerobos, tapi di depannya ada EVOS Divine dan sama Pokostar. Dan oh my god, Dewi Fortuna bersama Kagendra hari ini. Apakah mungkin Kagendra misi mengejar 87 poinnya bisa terlaksana hari ini karena I'm God di
sana juga berhasil mendapatkan Kocel. Dan juga Poco Star masih memantau aja player dari EVOS Divine. Dia melarikan diri untuk menjaga angle ya. Di balik duel dan juga di balik patahan. Tapi serangan serius tetap diberikan dari Poco Star membuat EVOS Divine agak sedikit kesulitan untuk maju ke zona selanjutnya. Ditambah Kagendra juga langsung repositioning lagi pelan-pelan. Satu-satu udah mulai dikirim untuk menguasai dua sisi sekaligus. Iya, kelihatan banget dua sisi coba untuk diberikan positioning terhadap Kagendra yang dimana Kagendra, Reva dan juga Azura berfokus terhadap teman-teman dari Dewa dan juga EVOS. Namun di sini kalau gua ngelihat Poco yang lebih diuntungkan. Kenapa? Walaupun dia berada di area luar zona, dia masih mempunyai satu vehicle yang coba untuk masuk ke area circle lebih aman. Andaikan tidak diganggu juga satu vehicle. Dan sekarang Abax bakal coba untuk nge-tapping ke arah depan. Masih ada Virus menggunakan satu Tatsuyanya tadi dan ternyata Mr. 17 berhasil di-knockdown oleh satu orang dari Abax kali ini. Frozen Granite juga akan dimaksimalkan. Bakal coba untuk mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi ke anak-anak dari EVOS Divine. Objektif kali ini EVOS Divine benar-benar tepat ke arah Dewa. Satu persatu Dewa berhasil dipulangkan, bahkan harus pulang di STK 4 aja. Waduh, Paisnya tumbang knockdown di sini. EVOS Divine OTW menjemput 20 kill karena ini udah menjadi kill ke-18 untuk EVOS Divine. Serangan datang dari arah Poco Star mencoba memberikan Corrosion Grenade untuk menghancurkan jantung pertahanan global yang dimiliki oleh EVOS Divine. Sementara M-God 1 HP Momen masih bisa hidup dan bertahan. Abax di sana lagi-lagi mencoba menisiasikan momentumnya. Mencoba repositioning dulu ke belakang. Grenade pun dilempar terus-menerus dari Kagendra maupun dari Poco Star. Kali ini target utama sekarang dari EVOS fokus dulu ke arah Poco Star dan juga Kagendra. Saat ini masih terlalu dempet dan terlalu tricky, membuat mereka mudah sekali untuk diberikan lemparan-lemparan granat dari seorang Bion. Di sana dengan grenade-nya menumbangkan Kagendra. 21 poin eliminasi. 4 lawan 4. Ini perang gengsi, ini perang taji, dan ini adu nyali. Apa yang akan terjadi selanjutnya karena Bion sudah melihat kesempatan. A124 masih di save. Aibiko dapat satu, tapi Bion sayangnya diculik oleh Faiz. Bakal ada Abax berhasil dapetin satu. Sedikit lagi. Ini akan menjadi momen impossible harusnya. Dan bakal dijemput di depan. Masih ada satu lagi. Faiz dilihat masih setengah darah, tapi di belakang ada satu yang masih penuh. Dan bakal dilawan salah satu player EVOS. Sayangnya Aibiko ter-knockdown. Ras berhasil dapetin kill mahal tersebut. Membuat Abax tersisa sendiri sekarang. Hidup lagi masih ada. Bakal di double pick. Hasta la pesta. EVOS Divine. Boya dengan kill yang luar biasa. 23 atau 25 poin gitu tadi gua ngeliat. Wow. Ini keren banget ya. Hampir mendekati 40 poin di satu match. Gila. Teman-teman dari EVOS Divine sudah coba untuk meng-counter satu tim dari Morphe Sport. Dan mereka berhasil untuk mengeksekusi Alpine dengan baik. Dan kita juga bakal lihat ya, ini highlight ya. Yang pertama kali Poco Star, ada peperangan. EVOS Divine juga berhasil untuk mendapatkan, bahkan memenangkan peperangan jarak dekatnya bersama teman-teman dari Vocal Region. Sedangkan gue ngelihatnya tadi di area late game ya, antara cinta segitiga Kagendra, Poco Star, dan juga teman-teman kita dari EVOS Divine. Yang dimana sebenarnya tadi Poco Star tuh masih ada keuntungan, dia coba untuk melebarkan positioning aja Bang Ajispen. Dengan adanya daya global yang mungkin bakal mengelabui dari setiap player yang ada. Tapi itu ternyata tidak worth it untuk EVOS Divine karena EVOS Divine bakal coba untuk memberikan serangan terlebih dahulu terhadap Kagendra. Begitu juga dengan Poco Star. Kagendranya tumbang dan saat ada fight yang terjadi, Bion yang masih mempunyai 6 granatnya itu nggak bisa maksimal karena sudah terculik lebih dulu. Karena masih ada satu orang dari Poco Star yang coba untuk masuk ke pertahanan dari EVOS. Dan gue bisa bilang Bion itu kehilangan informasinya. Ya. Dibilang